Dua prajurit Kopassus gugur saat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Jayapura. Korban bernama Kapten Infanteri Anumerta E. Rizal Zuhri Sidabutar, asal dari Sumatera Utara, dan Serda Rizky, asal Jakarta. Sikap nan tegak, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Negeri kami, demi Tuhan kami ini berjanji, rela binasa membela Ku Pertiwi. Indonesia kami puja, tanah air kami cinta. Pause and gun, and fired. Shoot again. One more. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Saat ini, Indonesia memiliki helikopter serang super canggih AH-64 Apache. Helikopter serang Apache ini dilengkapi dengan berbagai teknologi sistem senjata yang modern, sehingga dapat mengidentifikasi musuh, terutama tank, pada jarak yang jauh tanpa teridentifikasi oleh musuh. Persenjataan dan peluru kendali yang diusungnya pun memiliki daya jangkau yang jauh, melebihi daya jangkau tembakan tank musuh. Berdasarkan pertimbangan yang matang, TNI Angkatan Darat dalam program modernisasi persenjataannya memilih untuk membeli helikopter serang Apache untuk dioperasikan oleh Satuan Penerbangan Angkatan Darat. Melalui mekanisme FMS atau Foreign Military Sale, pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia mengadakan perjanjian kerjasama pembelian helikopter Apache varian terbaru, yaitu AH-64E Longbow, dan helikopter ini tiba pada tahun 2017. Video kali ini kita akan mengupas fitur andalan helikopter serang Apache, serta aplikasinya dalam taktik bertempur TNI Angkatan Darat. Fitur andalan helikopter serang Apache. Helikopter serang adalah helikopter yang dirancang dan dibuat secara khusus, serta dilengkapi dengan sistem persenjataan, sehingga mampu menyerang, mengikat, dan menghancurkan musuh atau sasaran di darat.
Helikopter AH-64E Apache adalah helikopter yang berfungsi sepenuhnya sebagai helikopter serang atau attack helikopter dengan kemampuan sesuai peruntukannya. Helikopter ini memiliki daya angkut yang besar untuk mengusung berbagai macam persenjataan dengan teknologi mutakhir. Persenjataan yang mampu diusungnya yaitu Cannon M230, roket Hydra 70, peluru kendali AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder. Selain itu, helikopter Apache telah menggunakan teknologi avionics termutakhir seperti radar longbow dan MTADS. Mari kita bahas satu persatu kemampuan dari helikopter ini. Satu, radar longbow. Radar longbow adalah sistem radar yang dipasang di atas baling-baling utama helikopter Apache yang terdiri dari perangkat AN/APG-78 Fire Control Radar atau radar kendali tembak dan AN/APR-48 radar frekuensi interferometer atau radar identifikasi frekuensi. Kedua perangkat tersebut akan memberikan masukan bagi sistem MTADS dalam memberikan informasi tentang sasaran dan pasukan kawan. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan pendeteksi inframerah dari sumber luar untuk menghindari ancaman tembakan rudal darat ke udara atau udara ke udara. Kemampuan deteksi radar ini dapat mencapai 10 km pada kondisi yang cerah. Radar akan mendeteksi pesawat terbang, helikopter, senjata arhanut, rudal darat udara, tank, AFV, truk, dan kendaraan lainnya. 2. MTADS atau Multi-Target Acquisition and Destination System. MTADS adalah bagian dari sistem senjata yang bertugas mencari dan mengenali sasaran, serta memberikan informasi untuk pilot di kokpit. Selanjutnya, sistem tersebut akan menentukan sasaran yang paling berbahaya atau yang mengancam helikopter untuk ditembak terlebih dahulu. Sistem ini dapat memberikan informasi sampai dengan 20 target yang ditampilkan pada layar multifungsi di kokpit. Sistem ini sangat membantu pilot dalam mendeteksi ancaman, serta mengurangi beban kerja di kokpit. Informasi yang diperoleh oleh helikopter yang dilengkapi dengan radar longbow dan MTADS ini dapat juga disebarkan kepada pasukan kawan melalui tank, infanteri, artileri, dan posko secara instan. Tiga, AGM-114 Hellfire. Ini adalah peluru kendali yang bekerja berdasarkan homing laser semi-aktif. Hellfire didesain untuk menghancurkan sasaran bergerak seperti tank dan rampur infanteri. Rudal ini dapat menghancurkan sasaran yang terletak sampai dengan 8 km dari helikopter. Dengan demikian, rudal ini memberikan tingkat perlindungan yang tinggi bagi helikopter serang yang terbang mendekati sasaran. Empat, FLIR atau Forward Looking Infrared. FLIR adalah perangkat elektronik yang dapat melihat objek pada kondisi gelap dengan menggunakan kemampuan pendeteksi inframerah. Kamera tersebut mampu melihat jauh dengan jelas, serta memberikan informasi tentang objek yang dilihat berupa arah dan jarak, kecepatan bergerak, serta koordinat. Dengan demikian, praktis tidak ada yang tersembunyi dari kemampuan deteksi helikopter Apache ini. Lima, senapan mesin yang dikendalikan dari helm pilot. Helm yang dipakai oleh pilot telah didesain sedemikian rupa, sehingga pergerakan kepala pilot akan serta-merta diikuti oleh moncong laras senapan mesin M230 kaliber 30 mm.
Dengan demikian, tanpa mengubah arah helikopter, pilot dapat menembaki sasaran yang dilihatnya secara cepat. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh helikopter serang manapun di dunia. Angkatan bersenjata dari berbagai negara telah menggunakan helikopter Apache sebagai unsur helikopter serang mereka karena berbagai fitur andalannya tadi, serta kiprahnya dalam pertempuran di Afghanistan, Irak, dan Kosovo. Peranan Apache dalam taktik bertempur. Penerbangan Angkatan Darat selaku operator helikopter Apache memiliki fungsi manuver mobil udara, bantuan tembakan penerbat, pengintaian udara, dukungan kodal, dan angkatan udara lainnya. Dengan dimilikinya helikopter Apache, maka fungsi manuver mobil udara, bantuan tembakan penerbat, pengintaian udara, dan dukungan kodal pertempuran meningkat secara signifikan. Helikopter serang dengan sistem senjatanya merupakan unsur yang efektif dalam meningkatkan keberhasilan operasi darat. Satu, manuver mobil udara. Peran helikopter serang dalam manuver mobil udara adalah sebagai unsur kawal mobut dan pelindung. Sebagai kawal mobut, helikopter Apache akan memberikan tingkat kewaspadaan situasi yang lebih tinggi karena bantuan radar longbow dan MTADS yang dimilikinya. Helikopter Apache dapat mendeteksi pergerakan musuh, terutama ancaman senjata hanut dan rampur musuh lebih awal. Saat meninggalkan titik sebar dan menembaki sasaran untuk pendaratan unsur helikopter serbu, helikopter Apache dapat melihat dan mendeteksi perubahan situasi di sasaran dan merespon lebih cepat karena teknologi dan MTADS tersebut. Helikopter serang tidak perlu lagi terbang berputar untuk mendeteksi musuh secara visual, melainkan bisa dilakukan melalui FLIR yang terpasang. Di saat yang bersamaan, informasi tersebut disebar melalui jaringan komunikasi data ke dan Satgas Mobut serta posko utama. Dua, bantuan tembakan penerbat. Bantuan tembakan penerbat yang terkoordinir di Puskor Banten akan lebih meningkat dari sisi pengenalan sasaran dan penunjukan sasaran. Melalui teknologi laser rangefinder yang terintegrasi dalam FLIR, helikopter Apache dapat menunjukkan sasaran yang perlu ditembak oleh satuan artileri. Selain itu, pasukan darat dapat menunjukkan sasaran dengan perangkat laser yang dimilikinya yang selanjutnya ditembak dari helikopter. Dengan demikian, prinsip bantuan tembakan, yaitu cepat dan tepat, dapat tercapai dengan pelibatan helikopter Apache di sistem bantuan tembakan terkoordinir. 3. Pengintaian udara. Fungsi pengintaian udara yang selama ini mengandalkan kemampuan visual dan optik terbatas akan meningkat secara signifikan dengan penggunaan helikopter Apache. Helikopter Apache yang dilengkapi dengan FLIR dan longbow dapat dengan segera mengirimkan data tentang Chumemu kepada posko utama guna menyempurnakan rencana operasi. Sebelumnya, seluruh data baru akan diolah jika helikopter pengintai telah kembali dan menyerahkan informasi yang didapat. Selain itu, seringkali operasi menjadi gagal karena pengintaian dilaksanakan dengan terbang ke atas atau mendekati sasaran agar dapat dilihat. Dengan menggunakan teknologi FLIR,
maka helikopter tidak perlu terbang dekat sasaran, karena dari jarak 10 km, sasaran sudah dapat terlihat jelas. Empat, dukungan kodal atau komando dan kendali. Teknologi MTADS dan FLIR yang terintegrasi, serta komunikasi data dengan posko komando, meningkatkan dukungan kodal bagi pasukan darat. Informasi tentang musuh yang secara real ditangkap oleh sensor helikopter Apache akan berguna untuk keputusan yang diambil oleh komandan satuan yang memerlukan. Dalam konteks perang terkini, helikopter serang merupakan pembunuh tank yang efektif. Pergerakan batalion atau kompi tank tempur utama dan infanteri mekanis sebaiknya selalu bersama dengan unsur helikopter serang. Helikopter serang yang dilengkapi dengan FLIR akan mendeteksi musuh lebih dini, sehingga komandan dapat segera mengambil keputusan yang tepat. Saat ini, doktrin penerbat belum memasukkan penerbat sebagai pasukan pengaman. Dengan semakin bertambahnya unsur helikopter serang yang dilengkapi dengan sistem senjata termutakhir, maka fungsi penerbat dapat berkembang menjadi unsur manuver darat dan pengaman, atau security force. Penerbat dengan kemampuan helikopter serangnya bukan hanya sebagai unsur bantuan tembakan, akan tetapi dapat berperan sebagai unsur pengamanan yang dapat menembak arah langsung jika musuh terlihat. Helikopter AH-64E Apache yang dioperasikan oleh penerbangan Angkatan Darat merupakan suatu force multiplayer bagi TNI Angkatan Darat. Alutsista yang ada pada teknologi tersebut akan memaksa satuan penerbat khususnya dan TNI Angkatan Darat secara keseluruhan untuk lebih maju dan berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun ada kelemahan dalam sistem pemeliharaan helikopter Apache ini, akan tetapi secara operasional, helikopter tersebut akan memberikan dampak yang lebih positif. Dan apakah menurut Anda, helikopter ini harus menjawab tantangan keamanan yang terjadi di Papua saat ini?